Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk mendengar dan belajar kebenaran bersama-sama di tempat ini. Untuk itu ya Bapa, berkati setiap kami, berkati setiap jemaat yang mendengar, buka hati dan pikiran mereka, bantu mereka untuk menangkap dan memahami firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Berkati juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah kiranya setiap kata yang hamba sampaikan itu hanya berasal dan datang dari Engkau saja, dan juga jauhkan dari segala kesesatan. Berkati juga ya Bapa setiap peralatan yang kami gunakan saat ini. Jauhkan dari segala kerusakan dan kerewelan-kerewelan. Jauhkan juga dari segala pekerjaan-pekerjaan si jahat, sehingga tidak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Semua yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang bisa melihat dan memandang Bapak Ibu saudara dari depan ya, karena biasanya hanya memandang dari sisi belakang saja. Ya, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita yang ada di sini saat ini ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara, saya selaku wakil gembala saat ini saya mewakili Bapak Gembala yang hari ini sedang ada tugas pelayanan keluar. Maka hari ini saya yang akan menggantikan beliau untuk berkhotbah di minggu yang keempat atau yang terakhir di dalam bulan Juli ini. Oke, baik, kita langsung saja. Saudara-saudara, satu kali saya itu pernah mendengar cerita dari sepasang suami istri yang mempunyai problem di dalam rumah tangga mereka. Singkat cerita, si suami ini ternyata kerap kali membuat kesalahan yang sama di mata istrinya. Nah, dikarenakan kejadian tersebut itu terjadi berulang-ulang kali, sehingga pada akhirnya membuat si istri ini pun kemudian menjadi rajin marah. Dan sampai suatu ketika, maka sampailah si istri ini pada titik di mana dia sudah tidak bisa lagi menetralisir hatinya, di mana dia sudah tidak bisa lagi meredam amarah dan mentolerirnya. Lalu disitulah kebencian itu mulai timbul. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, siapa sih di sini yang tidak pernah marah? Saya yakin 100 bahkan 1000% semua kita yang ada di sini pasti pernah marah. Terlebih kepada orang yang sudah menyakiti kita. Betul? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan ini tidak luput kita itu dari yang namanya rasa sakit hati, adanya pengkhianatan. Ada kalanya juga kita itu diperlakukan tidak adil, dilukai, dan bahkan disakiti oleh orang lain. Betul ya? Nah, dan bukan hanya itu saja. Karena saking jengkelnya, saking seringnya hal itu terjadi, pada akhirnya kita pun dipaksa untuk masuk ke dalam satu kondisi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Apa itu? Yaitu kondisi di mana kita harus membenci. Ya, pada akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membenci orang tersebut. Nah, hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan. Pantaskah kita sebagai orang Kristen berada di dalam kondisi atau titik tersebut? Pantaskah kita ini berbuat demikian? Pantaskah kita membenci orang yang sudah
menyakiti kita? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hal inilah yang sekarang akan kita pelajari bersama-sama agar kita mendapatkan sebuah jawaban yang benar-benar sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, khotbah saya pada hari ini ada di bawah tema pantaskah kita membenci? Ini saya beri tanda tanya ya, karena ini bentuk pertanyaan. Oke, baik, kita baca terlebih dahulu ayat yang mendasari tema kita pada hari ini. Imamat 19 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18. Imamat 19 ayat 17 sampai yang ke-18. Dikatakan di sana apa? Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan di dalam terjemahan lain ya, supaya kita bisa dapat dengan lebih mudah mendapatkan gambaran tentang apa yang dibicarakan oleh teks. Dikatakan di sana, jangan dendam terhadap siapapun, bereskan perselisihanmu dengan siapa saja, supaya kamu tidak berdosa karena orang lain. Jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari semua ini dengan satu pemahaman dan pengertian yang lebih dalam. Ayat 17-18 ini merupakan bagian dari hukum kekudusan di dalam kitab Imamat yang menekankan pentingnya hidup kudus seperti Allah yang kudus. Nah, salah satu aspek kekudusan yang ditekankan di sini adalah kasih kepada sesama. Ayat ini jelas melarang tindakan membalas dendam dan menyimpan kebencian terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, berdasarkan ajaran Alkitab, maka hari ini kita akan mempelajari setidaknya ada dua alasan dasar mengapa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu tidak pantas untuk membenci. Apa saja alasan-alasannya? Alasan dasar yang pertama adalah karena adanya kasih dan pengampunan. Kita baca lagi di dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 tadi ya. Dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jika kita melihat kata jangan di situ, ya, di sana jelas memberikan sebuah perintah yang sangat mendasar, namun juga sangat dalam bagi umat Israel. Dan tentu saja ini masih sangat relevan bagi orang Kristen saat ini. Saudara-saudara, kasih di sini bukan sekedar hanya sebuah tindakan toleransi atau kesopanan, melainkan sebuah kasih yang tulus dan mendalam. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita itu ingin diperlakukan. Sekarang perhatikan John Gill. John Gill berkata, tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan apa? Dengan tulus dan sepenuh hati. Seperti seorang mengasihi dirinya sendiri, melakukan segala kebaikan kepadanya, sebagaimana seorang berbuat kepada dirinya sendiri atau akan berbuat kepada dirinya sendiri, dan menghalangi segala kejahatan yang dilakukan kepadanya yang ingin dia lindungi. Di sini Gill menyoroti bahwa kasih kepada sesama itu harus datang dari hati yang tulus dan sepenuhnya. Kasih yang sejati itu tidak hanya dilakukan dengan tindakan eksternal,
tetapi juga berasal dari ketulusan dan komitmen batin. Dengan kata lain, John Gill menekankan bahwa kasih kepada sesama manusia itu haruslah kasih yang lengkap, mencakup kasih sayang, perhatian, tindakan kebaikan, dan perlindungan dari hal-hal buruk, sama seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian jika kita beralih ke dalam perjanjian baru, maka kita akan dapati Yesus mengutip Imamat 19 yang ayat yang ke-18 ini di dalam pengajarannya sebagai perintah kedua yang terbesar setelah mengasihi Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa prinsip ini adalah inti dari kehidupan dan pengajaran Kristen. Yesus menekankan bahwa mengasihi Tuhan dan sesama adalah perintah terbesar. Kasih yang sejati kepada Tuhan itu tercermin dalam cara kita mengasihi sesama manusia. Sehingga apa? Sehingga tidak ada lagi ruang untuk kebencian itu di dalam hati orang Kristen. Yesus mengajarkan bahwa kasih kita itu harus melampaui batas-batas biasa, harus ekstra, termasuk mengasihi musuh dan juga kepada setiap orang yang sudah menyakiti kita. Pengajaran ini menegaskan bahwa orang Kristen harus menyingkirkan kebencian, bahkan terhadap mereka yang menyakiti atau memusuhi mereka. Nah, masih di dalam terang perjanjian baru, kasih kepada sesama itu juga mencerminkan kasih kepada Tuhan. Kita coba lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Dikatakan di sana, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, orang Kristen dipanggil untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih, menunjukkan kasih kepada semua orang, termasuk musuh, termasuk juga orang-orang yang sudah menyakiti, sebagai bukti nyata dari iman mereka. Kasih yang sejati adalah bukti kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Coba lihat Galatia 5 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, tetapi buah roh ini maksudnya Roh Kudus ya. Pekerjaan Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan memahami dan menerapkan perintah ini, orang Kristen dapat menjadi agen kasih dan pengampunan di dalam dunia yang sering dipenuhi dengan kebencian dan ketidakadilan. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu adalah panggilan hidup dalam damai, keharmonisan, ketulusan yang pasti itu sesuai dengan kehendak Allah yang kudus. Perintah untuk mengasihi sesama manusia dalam Imamat 19 ayat yang ke-18 tidak hanya berupa nasihat moral, tetapi merupakan perintah langsung dari Allah, dari Yahweh. Karena kalimat akulah Tuhan di sana tadi di ayat 19 ya, menegaskan otoritas dan kekudusan Allah yang menjadi dasar dari semua perintahnya. Nah, sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan memahami pesan firman Tuhan ini dengan lebih detail lagi. Kita kembali ke teks bacaan di ayat yang ke-17a. Oke. Dikatakan di sana,
Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Nah, di bagian ini saya akan membaginya menjadi 2 poin. Nah, poin yang pertama adalah definisi membenci. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, fokus saya saat ini ada pada frasa membenci saudaramu. Oke, next. Ya, sekarang coba perhatikan kata membenci di sana. Kata membenci di sana di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saunai. Ya, ini tulisannya sane ya, tapi bacanya saunai. Kata ini memiliki arti yang cukup kuat dan kompleks. Kata ini bukan hanya saja merujuk pada satu perasaan tidak suka yang mendalam atau benci, tetapi juga mencakup tindakan dan sikap yang didorong oleh kebencian itu sendiri. Nah, seperti contohnya permusuhan. Nah, permusuhan ini biasanya timbul karena adanya rasa benci atau ketidaksukaan yang intens dan negatif, sehingga pada akhirnya menimbulkan permusuhan. Kemudian yang berikutnya dendam. Nah, orang yang memiliki dendam itu biasanya diawali dari orang tersebut memiliki kebencian terlebih dahulu di dalam hatinya. Kemudian yang selanjutnya kekerasan. Nah, kebencian dan emosi yang sangat kuat itu juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dibencinya. Saudara-saudara, larangan membenci orang lain di dalam ayat ini bukan berarti kemudian kita harus mentolerir dosa atau kejahatan. Kita tetap diperintahkan untuk menegur dan melawan ketidakadilan. Namun, teguran dan perlawanan tersebut itu harus dilakukan dengan kasih dan bukan dengan kebencian. Amin. Oke, next. Ya, sekarang kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan di sana, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Perhatikan kata membenci di sana. Kata membenci di sana di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani menggunakan kata miseo. Nah, menurut beberapa Greek lexicon ini kamus bahasa Yunani ya. Selain membenci, kata ini juga dapat berarti jijik, kurang mengasihi, penolakan keras, meremehkan, tidak peduli, sangat tidak menyukai, menganggap tidak layak mendapat perhatian. Nah, sekarang saya akan berikan penjelasan tambahan sedikit lebih rinci mengenai makna dan konteks penggunaan arti kata-kata tadi itu ya di dalam bahasa Yunani. Yang pertama, arti membenci. Nah, ini adalah makna atau arti utama dan yang paling umum dari kata misio tadi, yang mengacu pada perasaan permusuhan, kebencian, dan keinginan untuk mencelakai orang lain. Yang kemudian berikutnya jijik. Nah, misio juga dapat berarti jijik atau muak terhadap sesuatu atau seseorang. Ini menunjukkan rasa jijik yang kuat dan penolakan. Kemudian yang berikutnya kurang mengasihi. Di beberapa konteks, misio dapat berarti kurang mengasihi atau tidak memiliki kasih yang sebesar seharusnya. Nah, ini menunjukkan kekurangan kasih sayang dan perhatian. Kemudian penolakan keras. Misio dapat pula berarti penolakan keras atau penolakan total. Nah, ini menunjukkan satu sikap menentang dan tidak mau menerima. Selanjutnya meremehkan. Misio juga dapat berarti meremehkan atau memandang rendah seseorang. Ini menunjukkan sikap superioritas dan kurangnya rasa hormat. Selanjutnya tidak peduli. Di dalam beberapa kasus,
Misio dapat diartikan sebagai tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap orang lain. Ini menunjukkan sikap apatis dan kurangnya empati. Lalu sangat tidak menyukai. Misio dapat pula berarti sangat tidak menyukai atau membenci dengan intens. Ini menunjukkan tingkat kebencian yang cukup tinggi dan mendalam. Kemudian yang terakhir, menganggap tidak layak mendapat perhatian. Nah, di beberapa kasus atau di beberapa konteks, misio itu dapat berarti menganggap seseorang itu tidak layak mendapat perhatian atau kasih sayang. Ini menunjukkan sikap arogansi dan keegoisan. Kenapa sih saya mencoba menggali ini semua dengan lebih dalam? Karena menurut saya ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita ketahui. Kita perlu memahami makna kata Yunani miseo ini secara luas. Karena dengan memahami berbagai nuansa dari kata miseo tadi, kita dapat lebih menghargai kedalaman dan kompleksitas pesan yang disampaikan di dalam teks asli Alkitab. Bapak Ibu Saudara, memahami makna miseo secara luas itu sangat penting agar kita dapat memahami pesan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu dengan lebih mendalam. Nah, dari sini akhirnya kita tahu dan mengerti bahwa ayat ini tidak hanya melarang kebencian yang eksplisit, tetapi juga berbagai bentuk sikap dan perilaku negatif lainnya yang menunjukkan kurangnya kasih terhadap sesama. Mengapa sih Tuhan itu melarang kita untuk membalas dendam dan membenci? Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kata amarah di sana menggunakan bahasa Yunani orge yang dapat berarti kebencian. Jadi simpelnya begini, jika ada orang yang memiliki kebencian di dalam hatinya, dia sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, kebencian dan dendam itu tidak menghasilkan kebaikan, melainkan malah menghancurkan hubungan dan kedamaian. Karena firman Tuhan tadi berkata dengan jelas bahwa ketika kita marah, ketika kita memiliki kebencian di dalam hati kita, itu adalah hal yang tidak benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kebencian itu memiliki konsekuensi negatif yang dapat merusak diri kita sendiri dan juga orang lain. Kebencian dapat menjerat kita dalam lingkaran balas dendam, permusuhan, menghambat kedamaian dan kebahagiaan. Kebencian juga dapat membutakan kita dari kebenaran dan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil dan jahat. Sekarang coba perhatikan sekali lagi 1 Yohanes 4 ayat 20. Dikatakan tadi ya, jikalau seorang berkata mengasihi Allah membenci saudara, ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh sekalipun. Dan juga adanya larangan untuk membenci orang lain, terlebih jika itu adalah saudara seiman kita. Ya, kenapa tadi saya katakan terlebih saudara seiman? Ya, karena kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi itu lebih merujuk kepada sesama orang percaya. Dan bukan hanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 saja, tetapi banyak kata saudara, khususnya di dalam perjanjian baru, itu merujuk kepada semua orang percaya atau sesama orang Kristen. Jadi dalam konteks Alkitab, kata saudara itu memiliki makna yang lebih luas daripada hanya sekedar saudara kandung. Nah, apa dasarnya saya mengatakan ini?
Dasarnya yang pertama adalah konteks surat Yohanes. Surat 1 Yohanes secara keseluruhan menekankan pentingnya kasih antara sesama orang percaya. Nah, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 14-15 ya. Dikatakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 14-15 menyatakan bahwa kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup. Karena apa? Karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Ketika nanti saudara membaca dan memperhatikan baik-baik teks tersebut, maka akan terlihat dengan jelas bahwa ayat ini menegaskan bahwa kata saudara di sana itu adalah sesama orang percaya atau sesama orang Kristen. Kemudian dasar yang kedua. Nah, dasar yang kedua adalah penggunaan kata adelphos atau adelphos di dalam Alkitab. Ini next berikut supaya dia lebar. Oke. Kata Yunani adelphos atau adelphos yang digunakan untuk kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 itu memiliki makna yang lebih luas daripada hanya sekedar saudara kandung. Namun bukan berarti itu tidak bisa diartikan sebagai saudara kandung ya saudara. Itu bisa sangat memungkinkan digunakan jika konteks memang mendukung pengertian tersebut. Tetapi di dalam konteks ini tidak bisa tidak, harus diartikan atau kita harus mengambil arti atau pengertian kata saudara di sana itu sebagai saudara seiman atau sesama orang percaya atau orang Kristen. Kemudian dasar yang berikutnya atau yang ketiga, yaitu ajakan untuk mengasihi sesama orang percaya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara perhatikan kata-kata saudara-saudaraku yang kekasih. Ini adalah sapaan yang khas untuk sesama orang percaya di dalam komunitas Kristen pada waktu itu. Kata saudara-saudaraku itu menunjukkan hubungan erat dan kasih persaudaraan di antara orang-orang percaya pada waktu itu. Penggunaan istilah saudara-saudaraku menunjukkan bahwa penulis itu berbicara kepada sesama orang Kristen dan mengajak mereka untuk saling mengasihi. Kemudian hal lain yang mendasari yang keempat berikutnya, yaitu ajaran Yesus. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dalam Matius 25 ayat 40 tadi, Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan untuk salah satu dari saudaranya yang paling hina dilakukan untuknya. Dalam konteks Injil Matius, Yesus sering menyebut murid-muridnya dan pengikutnya itu sebagai saudaranya. Kemudian frasa paling hina, yang paling hina ini, itu merujuk pada mereka yang berada di dalam situasi yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang miskin, lapar, atau terpenjara. Nah, ini mencakup sesama orang percaya yang berada di dalam kesulitan. Saudara-saudara, berdasarkan konteks surat Yohanes, kemudian penggunaan kata adelphos atau adelphos tadi, lalu pengajaran Yesus dan para rasul, serta contoh-contoh nyata dalam Alkitab, maka dapat disimpulkan bahwa kata saudara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi itu jelas merujuk kepada sesama orang percaya atau saudara seiman atau sama-sama orang Kristen. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen,
kita itu diajarkan untuk mengasihi semua orang. Ini maksudnya bukan hanya kepada keluarga atau orang-orang terdekat saja ya, tetapi juga termasuk mereka-mereka yang telah menyakiti kita. Membenci orang lain itu bertentangan dengan ajaran Yesus, dan yang pasti dapat membawa konsekuensi negatif bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Sekalipun membenci orang yang telah menyakiti kita, itu adalah satu reaksi alami manusia. Namun sekali lagi, kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita itu dipanggil untuk hidup dengan kasih dan pengampunan, bahkan kepada mereka yang telah berbuat salah atau menyakiti kita. Amin Bapak Ibu. Oke, sekarang kita ke poin berikutnya. Di poin yang kedua, poin B, adalah apa kata Alkitab tentang kebencian. Mari kita lihat apa yang dibicarakan Alkitab tentang kebencian. Di dalam Matius, di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini jelas bertentangan dengan naluri alami manusia yang penuh dengan kebencian dan ingin membalas dendam. Namun Yesus mengajak kita untuk memilih jalan kasih, bahkan kepada orang yang telah menyakiti kita. Jadi ajaran Alkitab itu sudah sangat jelas bahwa kita dilarang untuk membenci siapapun, termasuk musuh-musuh kita, termasuk juga orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kenapa? Karena kebencian memiliki konsekuensi negatif yang besar. Kebencian dapat menjerumuskan kita ke dalam lingkaran dendam yang tidak berkesudahan. Kebencian juga dapat merusak kesehatan mental dan spiritual kita. Tetapi di sisi yang lain, kasih memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan untuk memulihkan. Ketika kita memilih untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, di situ kita memutuskan untuk tidak lagi terikat oleh rasa sakit hati dan kemarahan. Kita membuka diri kita untuk mengalami pengampunan dan kedamaian yang sejati. Memang Bapak Ibu, mengasihi orang yang menyakiti kita itu bukanlah satu hal yang mudah. Diperlukan kekuatan hati dan keteguhan iman untuk melakukannya. Namun, saya percaya dengan pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, semua hal adalah mungkin. Ketika kita memiliki kasih sejati itu, maka di situ kita pasti bisa mengampuni. Amin. Nah, rupanya Alkitab bukan hanya berbicara tentang kasih mengasihi saja, tetapi juga berbicara tentang adanya pengampunan kepada musuh-musuh kita, termasuk kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Orang Kristen dipanggil untuk mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Pengampunan ini adalah bentuk kasih yang dalam dan tidak memberikan dan tidak membiarkan kebencian berakar di dalam hati kita. Ketika kita mengampuni orang lain, kita menunjukkan bahwa kita telah menerima pengampunan dari Allah. Saudara-saudara, mengampuni bukan berarti kita melupakan apa yang telah terjadi. Mengampuni juga bukan berarti kita menyetujui tindakan orang yang telah menyakiti kita tadi. Mengampuni itu berarti melepaskan kemarahan dan melepaskan kebencian yang kita rasakan terhadap mereka. Tidak mengingat-ingat lagi segala kesalahan orang tersebut,
dan memilih untuk menggantinya dengan kasih dan belas kasihan. Ingat, melupakan kesalahan orang jelas itu tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena itu semua sudah termemori atau terekam di dalam otak kita. Tetapi yang saya maksudkan tadi di situ adalah tidak mengingat-ingatnya lagi atau tidak mengungkit-ungkitnya kembali. Dan hal ini jelas bisa kita lakukan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mengampuni memang tidak mudah. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Ketika kita mengampuni orang, kita membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian dan kemarahan. Kita juga membuka diri kita untuk menerima kasih dan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Matius 6 ayat 14-15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Alkitab juga berkata bahwa ketika kita membenci, maka di situ kita tidak berbeda layaknya seorang pembunuh. Coba lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat ini memberikan pemahaman yang sangat mendalam tentang sifat dosa dan dampaknya terhadap kehidupan rohani kita. Dikatakan tadi bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ayat ini mengajarkan bahwa dosa tidak hanya terbatas pada tindakan fisik seperti membunuh, tetapi dendam, kebencian, dan permusuhan terhadap sesama itu juga merupakan bentuk pembunuhan dalam pandangan Allah. Ketika kita membenci seseorang, kita secara rohani itu membunuh hubungan kita dengan mereka. Kita menolak untuk melihat mereka sebagai anak-anak Allah yang berharga. Ayat ini juga menggarisbawahi pentingnya hukum kasih dalam kehidupan orang percaya. Kasih adalah tanda pengenal orang Kristen sejati. Amin. Ya, lalu coba lihat di dalam bagian berikutnya ya. Dikatakan tadi, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Bagian ini menegaskan bahwa dosa, termasuk kebencian, itu memisahkan kita dari Allah dan hidup kekal. Dosa bukanlah masalah sepele. Konsekuensi terakhirnya adalah kematian rohani dan pemisahan diri dari Allah. Dan untuk memperoleh hidup kekal, kita harus meninggalkan kebencian dan menggantinya dengan kasih. Contoh, ya, Bapak Ibu ingat kisah orang Samaria yang murah hati atau yang baik hati ya, itu di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dalam kisah itu diceritakan bahwa ada seorang pria Yahudi yang diserang, kemudian lalu dia terluka dan kemudian dibiarkan hampir mati di pinggir jalan. Seorang imam dan seorang Lewi melewati orang tersebut tanpa adanya uluran tangan untuk membantu orang tersebut. Jadi orang itu cuek aja. Jadi ada seorang imam, ada seorang Lewi yang sudah melewati orang itu tapi cuek, dibiarkan aja, ditinggalkan. Nah, namun ada seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini biasanya tidak bergaul dengan orang Yahudi. Meskipun orang Samaria dan Yahudi, ya katakanlah musuh ya, tetapi orang Samaria ini menunjukkan kasihnya dan merawat pria Yahudi yang terluka itu. Kemudian membawanya ke penginapan dan membayar semua biaya perawatannya ya. Perumpamaan ini mau mengajarkan dan mau menunjukkan kasih yang melampaui batas suku,
sosial, bangsa, budaya, dan juga agama. Kemudian contoh yang berikut adalah Yesus. Kasih Yesus yang paling besar itu ditunjukkan pada saat dia disalib. Meskipun dia harus menderita dan disalibkan oleh orang-orang yang membencinya, dia tetap menunjukkan kasihnya yang besar itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus sendiri menunjukkan kasih dan pengampunan itu kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang menyakitinya. Perhatikan, ketika dia disalib, dia berdoa dan berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah contoh kasih dan pengampunan yang melampaui batas, karena melibatkan pengorbanan yang sangat-sangat dalam. Nah, kenapa saya ambil Yesus sebagai contoh? Ya, karena Yesus Kristus itu adalah teladan yang sempurna dari kasih itu sendiri. Dia mengasihi semua orang, bahkan mereka yang memusuhinya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, termasuk dosa orang-orang yang telah menyakiti dirinya, jika mereka memang adalah orang-orang pilihan. Untuk itu Bapak Ibu, baiklah kita di dalam segala tindakan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan gereja, maupun di masyarakat, utamakan kasih sebagai motivasi utama. Jika seseorang menyakiti atau menganiaya saudara, berusahalah untuk mengampuni dan berdoa bagi kesejahteraannya. Jangan membalasnya dengan kebencian. Jika terjadi perselisihan, berusahalah untuk mengampuni dengan cepat. Jangan menyimpan dendam atau kebencian, tetapi lepaskan pengampunan yang tulus. Berikan kesempatan orang yang telah melakukan kesalahan itu untuk memperbaiki diri. Hindari juga untuk mengingat-ingat kesalahan orang lain. Jika seseorang telah minta maaf dan berubah, jangan kita terus-menerus mengingatkan kesalahan masa lalunya. Lakukan perbuatan baik itu secara konsisten tanpa memandang kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, terus koreksi hati kita. Jika kita tahu bahwa hati kita ini mulai timbul benih-benih kebencian, maka kita harus segera mengingat teladan daripada Yesus Kristus tadi. Jika kita ingin mengikuti Yesus, kita harus mengasihi orang lain seperti Dia mengasihi saudara dan saya. Kita tidak pantas membenci orang-orang yang sudah menyakiti kita, tetapi kita harus mengasihinya. Amin. Ya, itulah dasar yang pertama. Kemudian alasan dasar yang kedua, mengapa kita sebagai orang percaya itu tidak pantas membenci, adalah karena adanya pemeliharaan dan penentuan Allah terhadap segala sesuatu. Di bagian alasan dasar yang kedua ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenali sedikit tentang sebuah ajaran yang sangat bagus untuk kita ketahui dan pelajari, yaitu ajaran Providence of God. Mungkin ada dari saudara yang sudah pernah tahu atau pernah mendengar dan bahkan pernah mempelajari ajaran ini, tetapi juga mungkin ada yang sebaliknya, belum pernah tahu, belum pernah mendengar, dan bahkan mungkin belum pernah mempelajarinya. Oke, baik, bagi yang belum pernah tahu, saya akan coba jelaskan secara singkat saja mengenai ajaran ini. Dan bagi yang sudah tahu, biarlah ini untuk menyegarkan kembali ingatan saudara akan pelajaran ini. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ajaran Providence of God ini adalah sebuah ajaran yang mengajarkan bahwa Allah di dalam kebijaksanaan dan kasih-Nya yang sempurna itu secara aktif
memelihara dan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, termasuk kejadian-kejadian di dalam kehidupan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ajaran Providence of God mengajarkan bahwa Allah bukan hanya saja pencipta, tetapi juga pemelihara dan pengatur segala sesuatu, bekerja untuk kebaikan dan tujuan ilahinya. Ya, itu tadi sekilas saja mengenai ajaran Providence of God. Karena sebenarnya ajaran ini memang memiliki materi yang cukup banyak atau panjang di dalam penjelasannya. Tetapi di sini saya hanya mencoba memberikan intinya saja ya. Saudara-saudara, sekarang perhatikan baik-baik. Ajaran Providence of God ini bukan hanya sebuah ajaran yang alkitabiah, tetapi ini juga adalah sebuah pengajaran yang benar-benar dapat merubah cara berpikir kita. Ajaran yang dapat membuat kita jauh lebih tenang di dalam menghadapi dan menerima keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ajaran ini mengajarkan bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi alat dalam pemeliharaan Allah, sehingga mendorong kita untuk memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain. Ajaran ini mendorong kita untuk selalu mempertimbangkan kehendak Allah dan hikmatnya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ajaran ini juga dapat membantu seseorang mengembangkan pengendalian diri dan menghindari kepanikan atau keputusasaan. Dan pada akhirnya ajaran ini dapat membuat kita menyadari bahwa Allah mengatur segala sesuatu dan memelihara setiap aspek kehidupan kita. Maka kita akan lebih mudah bersyukur di dalam segala keadaan. Dari sinilah kita akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik, belajar melakukan kebenaran firman, belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Saya berikan contoh Ayub. Bapak Ibu tahu Ayub ya? Kita semua pasti tahu kisah Ayub. Apa yang bisa kita dapatkan dari situ? Apa hubungan kisah Ayub dengan ajaran Providence of God? Yang pertama adalah kedaulatan Allah. Dalam kitab Ayub terlihat jelas bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, tetapi dengan batasan-batasan yang jelas. Coba perhatikan Ayub 1 ayat 12. Dikatakan sana, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian Ayub 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar daripada kendali dan izin Allah. Kemudian yang kedua, penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Penderitaan yang dialami oleh Ayub bukan tanpa tujuan. Meski Ayub tidak memahami sepenuhnya alasan dibalik penderitaannya, melalui proses tersebut Allah membentuk karakter dan iman Ayub. Nah, ini sejalan dengan pemahaman bahwa Allah menggunakan segala situasi, termasuk penderitaan, untuk kebaikan mereka yang mengasihi dirinya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ini dalam arti mutlak ya, dalam arti baik maupun buruk, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah pemeliharaan Allah dalam penderitaan. Meskipun Ayub mengalami kehilangan besar dan penderitaan yang begitu mendalam, tetapi Allah tetap memeliharanya. Pada akhirnya apa? Allah memulihkan keadaan Ayub, memberkatinya dengan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Itu nanti saudara bisa baca ya di dalam Ayub 42 ayat 10 sampai 17. Ini menunjukkan apa?
Ini menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan umatnya di dalam penderitaan, tetapi Dia terus memelihara dan terus menyertai mereka. Kisah Ayub memberikan ilustrasi yang kuat tentang bagaimana providence of God atau providensi Allah itu beroperasi di dalam kehidupan manusia, bahkan di dalam situasi yang paling sulit dan tidak dapat dimengerti. Saudara-saudara, kisah penderitaan Ayub bukan hanya sebuah kisah tragis, tetapi juga contoh nyata dari providensi Allah. Kisah ini mendorong kita untuk mempercayai Allah dalam segala situasi, menerima dengan ikhlas dan sabar segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, dan tetap memiliki pengharapan di tengah penderitaan. Amin. Ya, sedikit kesaksian dari saya. Kenapa sih saya kok memperkenalkan dan mengajarkan ajaran ini kepada saudara-saudara? Ya, karena saya secara pribadi merasakan dan mengalami sendiri dampak positif dari ajaran ini. Ajaran inilah yang telah membantu saya melihat satu permasalahan itu dari sudut yang berbeda, sehingga saya mengalami satu percepatan di dalam mengobati luka hati saya pada saat ada orang yang menyakiti hati saya, dan yang pada akhirnya saya dapat dengan cepat melepaskan pengampunan. Dan ini benar-benar pengampunan yang sejati, ya, bukan karena ada kepentingan dan lain sebagainya. Ajaran inilah yang mengubah kebencian saya itu menjadi kasih. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, jika Allah sudah mengatur hal tersebut, maksudnya ada orang yang menyakiti kita itu, ya, dan itu harus terjadi dan terjadi menggunakan orang tersebut, itu artinya orang tersebut sebenarnya juga tidak tahu apa-apa. Dia hanya menjalankan rencana kekal Allah itu secara sukarela, tanpa paksaan. Dan karena Allah yang sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk terjadinya kejadian adanya orang yang menyakiti kita tadi, lalu muncul satu pertanyaan: masih pantaskah kita membenci orang tersebut, membenci orang yang sudah menyakiti kita itu? Bukankah Allah yang sudah mengatur segala sesuatunya, bahkan kejadian tersebut? Dan jika sampai kita membenci orang yang menyakiti kita itu, bukankah itu sama artinya kita membenci rencana kekal Allah? Nah, jika kita membenci rencana kekal Allah, maka itu sama artinya kita membenci Allah itu sendiri. Satu lagi pertanyaan yang akan keluar: sudah siapkah kita membenci Allah? Karena tidak bisa tidak. Jika kita membenci Allah, maka kita harus siap menerima akibat atau konsekuensinya. Ya, kita pasti akan mendapatkan konsekuensinya. Sekarang coba lihat di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-15. Kalau Alkitab fisik ayat 16, ya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Kalau di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang yang membenci aku, membenci Allah maksudnya, ya, akan kutaklukkan, mereka akan dihukum untuk selama-lamanya. Kemudian lagi di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5b dikatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Sekarang coba lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini lebih jelas. Dikatakan, orang-orang yang membenci aku, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara-saudara, membenci adalah dosa serius dengan konsekuensi yang kekal. Ayat-ayat tadi menekankan seriusnya konsekuensi dan kebencian terhadap Allah, baik dalam bentuk hukuman abadi bagi individu maupun dampak generasional pada keturunan mereka. Allah digambarkan sebagai Allah yang cemburu dan adil.
yang tidak mentoleransi kebencian terhadap dirinya. Mari, jika hari ini ada orang-orang yang menyakiti hati saudara, ingatlah akan ajaran ini. Ingat bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, termasuk juga adanya orang yang menyakiti hati saudara. Untuk itu, tidak pantas bagi kita yang tersakiti membenci orang tersebut. Amin. Ya, kita tiba pada kesimpulan. Ada dua alasan dasar mengapa kita sebagai orang Kristen itu tidak pantas membenci, terlebih kepada orang yang sudah menyakiti kita. Yang pertama tadi karena apa? Karena adanya kasih dan pengampunan. Kemudian yang kedua, karena adanya pemeliharaan dan penentuan Allah terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, maka kita tidak berhak mempunyai sikap apapun terhadap rencana kekalnya, termasuk membenci orang-orang yang sudah menyakiti kita. Maukah hari ini saudara memiliki kasih yang murni, belajar mengampuni, dan belajar melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Allah? Mengampuni, mengampuni lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Maukah saudara hari ini mengampuni orang yang sudah menyakiti saudara dan tidak lagi membencinya? Ingat Bapak Ibu, membenci bukanlah satu respon yang tepat bagi mereka yang telah menyakiti kita. Sebaliknya, kita itu dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni seperti yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita semua terus berusaha untuk hidup di dalam kasih, pengampunan, dan juga terus belajar pada ajaran-ajaran yang benar-benar dapat mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita, mengubah hidup kita, sehingga hari demi hari kerohanian kita itu boleh semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Amin. Pantaskah kita membenci orang yang sudah menyakiti kita? Setelah kita mempelajari semuanya dengan pengertian yang lebih dalam, maka sekarang kita dapat menjawabnya dengan jawaban tidak pantas. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Terima kasih jikalau Engkau sudah menegur kami melalui firman-Mu hari ini. Dan saat ini kami mau berdoa dengan hati yang penuh penyesalan atas kebencian yang telah kami simpan selama ini. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu dan kekuatan-Mu agar kami dapat mengalahkan kebencian itu dengan kasih. Tolong dan bantu kami untuk mengatasi kebencian dalam hati kami. Tolong kami untuk mengikuti teladan-Mu dan menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk makaroni, untuk makanan rohani hari ini. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bang Martin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Mari kita naikkan pujian. Mengalir kuasa. Silakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan
bersamamu, Bapa. Tenang bersamamu, Bukan tenang bersamamu, Bapa. Ya Bapa, beberapa saat lalu kami sudah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu dan juga mendapatkan kekuatan dari lagu-lagu pujian penyembahan. Biarlah itu semua tetap tinggal di dalam hati dan hidup kami, sehingga senantiasa kami boleh diteguhkan, disertai, diberkati oleh Tuhan dalam hidup dan apa saja yang kami perbuat dan kerjakan. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan terkasih yang saat ini tidak bisa hadir dan mengikuti kebaktian pada siang hari ini, yang mungkin saat ini sedang sakit atau ada halangan-halangan tertentu. Kiranya Tuhan juga menjamah, melawat, menyertai dan memberkati setiap mereka. Jemaat terkasih, menerima berkat itu mudah dan pasti, sebab jika Tuhan sudah membuka, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Tetapi sekarang bagaimana kita menjaga hati kita, itu adalah bagian yang tersulit. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan kalian, arahkan hati saudara kepada Kristus, dan terimalah berkat, anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus yang menyertai setiap saudara mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.